Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Imran 200. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izabtalaitu abdi bi abi bataihi wa sabaru awwatuhu minkumus jannata yuridu ainaihi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita bisa berkumpul kembali. Ini adalah hari yang memang saat-saat yang sangat menyenangkan. Malam ini adalah malam ganjil, malam 21. Malam kita menantikan mendapatkan pahala selama 83 tahun kalau kita mendapatkannya, insyaallah 1000 bulan. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, saudari, dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah diuji dengan kesabarannya, baik dari anak kecil maupun yang sudah dewasa. Kisah yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah dari Suhaib, berkata Rasulullah, sabda Rasulullah, dahulu ada seorang raja yang memiliki asisten atau penasehatnya adalah tukang sihir. Tapi tukang sihir itu sudah tua dan sudah waktunya diganti oleh tukang sihir yang lainnya untuk menjadikan kedudukannya benar-benar adalah kedudukan yang otoritasnya itu benar-benar adalah terjaga. Diusulkanlah oleh tukang sihir yang tua itu kepada raja, hai raja, carilah anak muda sebagai penggantiku. Dan kemudian raja mencari dan kemudian menemukan seorang anak muda. Dan kemudian anak muda itu dipanggil dan kemudian besok harinya dia harus belajar dengan tukang sihir itu. Setiap hari anak muda itu berjalan dari rumahnya ke tukang sihir. Dari tengah perjalanan dia menemukan sebuah majelis yang di situ ada seorang ulama yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Karena tertarik dia mendengarkannya. Akhirnya dia ke tempat tukang sihirnya menjadi terlambat dan akhirnya dimarahin oleh tukang sihirnya, dan dia pulang kembali dan dia menemukan ke ulama itu dan minta pendapatnya, bagaimana biar saya bisa belajar terus menerus ke bapak dan tidak dimarahin oleh tukang sihir itu. Dan akhirnya kata tukang sihir, kata ulama itu adalah,
Bilang saja kalau kamu terlambat adalah kamu sedang membantu ibu kamu. Terus berulang kali belajar ke tukang sihir, belajar ke ulama, dan kemudian akhirnya diuji anak muda ini. Di tengah perjalanan dia sedang ingin menuntut ilmu, ada binatang buas yang menghalangi manusia dan tidak bisa berjalan semua manusia karena ketakutan ada seekor binatang buas. Disitulah diuji anak muda itu dan berkata, saya akan mencoba adalah memakai apa yang disampaikan oleh seorang ulama, dan kemudian dilemparkan sesuatu dan dia dibacakan, dan kemudian akhirnya binatang itu mati dan akhirnya semua manusia bisa selamat berjalan. Dan akhirnya singkat cerita, seorang anak muda itu mendapatkan ilmu dari ulama itu, dan subhanallah diberikan ilmu yang lebih, dan kemudian dia bisa mengobati berbagai penyakit. Suatu saat di kerajaan heboh dengan adanya pegawainya yang buta, yang tidak bisa disembuhkan dimanapun, dan akhirnya disembuhkanlah atau berobatlah ke anak muda itu. Dan kemudian pegawai raja itu berobat, dan kemudian kata anak, saya hanya mengobati ini adalah karena Allah. Kamu harus percaya ini adalah karena Allah. Dan akhirnya dia percaya, dan kemudian diobati, dan alhamdulillah yang tadinya dia tidak bisa melihat dan kemudian dia bisa melihat kembali, dan dia kembali kepada raja, dan seluruh anggota raja semua terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Dia berobat kemana-mana, tapi ke anak muda ini tiba-tiba bisa dia melihatnya. Dan ditanyakan, pakai apa obatnya? Kata anggota raja itu, karena Allah Subhanahu wa taala. Raja begitu marah dan kemudian akhirnya menyeret dan menyiksanya. Apa benar kamu adalah karena Allah? Iya, tetap disiksa. Apakah kamu karena Allah? Apakah kamu ini adalah dari siapa? Dari Allah. Dan berulang kali disiksa dan berulang kali disiksa. Dan akhirnya ditanyakan, siapa yang mengobati kamu? Kemudian diseret anak mudanya itu adalah, dan kemudian ditanyakan, karena siapa engkau ini? Karena Allah. Dan kemudian anak muda itu pun disiksa. Dan inilah kisah yang luar biasa. Akhirnya anak muda itu juga terancam, dan kemudian siapa yang mengajari engkau? Dan kemudian ulama itu juga dipanggil, dan kemudian ulama itu disiksa. Satu persatu disiksa oleh raja itu. Yang pertama adalah seorang pegawai raja itu, apakah kamu akan kembali kepada agama nenek moyang kamu? Dia tetap bertahan kepada Allah Subhanahu wa taala agama. Dan pada saat itu adalah disaksikan oleh seluruh anggota raja. Anggota raja yang tadi adalah berobat dan kemudian bisa melihat kembali, digergaji. Ini kisah dari Rasulullah. Digergaji, dibelah dua, supaya anak itu adalah menjadi luluh dan menjadi takut dan kembali kepada agama nenek moyang dari seorang raja itu, dan juga kepada ulama itu. Ulama itu juga akhirnya diuji juga, adalah dipanggil dan kemudian ditanyakan, apakah kamu agamanya adalah agama nenek moyang kita atau agama yang lain? Seperti tadi jawabannya, dan kemudian juga sama, itu adalah digergaji belah dua. Masya Allah. Anak muda itu dengan sabar tetap. Anak muda itu menangis. Kenapa kau menangis? Apakah kamu memang takut? Bukan. Allah memberikan nikmat pada saya. Kenapa Allah tidak memberikan saya 2 nyawa sehingga saya bisa menikmati? Dan kemudian anak itu juga disiksa, tapi dibawa oleh anggota raja adalah dibawa ke gunung dan kemudian disuruh dibuang dari atas gunung. Tapi pas dibawa oleh anggota raja semuanya adalah, dan kemudian anak itu sebelum sampai dia berdoa, Allahumma finihim bimasyita. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan sekendakmu. Dan dengan seketika itu juga semua yang membawa anak muda itu terpental dan meninggal. Anak muda itu kembali dan kemudian disiksa kembali. Anak itu adalah dibawa ke lautan dan nanti akan diceburkan di lautan.
Tapi anak muda itu kembali membaca doa, Allahumma finihim bima syi'ta. Dan akhirnya semua yang ada di perahu itu juga terbalik dan meninggal dunia, hanya anak muda itu, dan kembalilah anak muda itu kepada istana. Dan kemudian raja semakin panik. Bagaimana saya harus membunuh kamu? Mudah, kata anak muda itu adalah, kumpulkan seluruh penduduk di sebuah lapangan yang luas, dan kemudian saya taruh di tempat situ, dan kemudian saya diikat, dan kemudian bapak seorang raja itu adalah memanah saya dengan mengucapkan adalah Bismillah Rabbul Ghulam. Dan kemudian dia apa yang disarankan oleh anak muda itu, dan kemudian raja itu anak panahnya, busurnya diarahkan kepada anak mudanya sambil mengucapkan dengan keras, Bismillah Rabbul Ghulam, Bismillah Rabbul Ghulam, Bismillah Rabbul Ghulam. Dan kena pas di pelipisnya dan dipegang oleh anak muda itu, dan kemudian meninggal dunia. Dan akhirnya secara spontanitas seluruh penduduk yang ada dan mendengarkan itu bilang, Amana bi Rabbil Ghulam, Allama bi Rabbil Ghulam, Allama bi Rabbil Ghulam. Saya beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Subhanallah. Berbuah sabar adalah akhirnya melahirkan para pendakwah-pendakwah baru seluruh negeri di sana. Ada 3 hal yang tadi yang kita bisa ambil hikmah, yaitu sabrul bita'ah, taat anak muda itu dengan belajar. Yang kedua adalah sabrul bimaksiat, dia tidak berpengaruh dengan tawaran-tawaran. Padahal dia berobat, dia bisa menyembuhkan mungkin 1M, 2M kalau untuk sekarang itu mudah sekali. Tapi dia nggak mau khawatir dia akan berbuat maksiat. Yang ketiga adalah sabar fi musibah. Anak muda itu adalah meskipun dilihat dengan mata kepala adalah semuanya disiksa satu persatu, tetap dia sabar. Kunci dari semua itu adalah yang tadi saya bacakan, yang juga dibacakan oleh imam kita, yaitu Imam Besar Bapak Mujiono, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap siagalah, bertakwalah kamu. Semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung, insya Allah. 3 kunci kalau kita ingin mendapatkan buah dari kesabaran adalah, yang pertama kita harus yakin bahwa sabar pasti akan menimpa semua orang. Itu yang harus kita yakini. Yang kedua adalah bahwa sabar pasti ada hikmahnya. Setiap apapun yang kita dapatkan, kita sabar pasti ada di balik hikmah itu, Masya Allah. Saya waktu di Jakarta, ada seorang bapak-bapak yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya di masjid. Sabar sekali dia. Terus saya perhatikan dia memang rajin sekali, nggak pernah meninggalkan sampai 40 hari kalau nggak salah lebih. Dan akhirnya menginjak pada saat menjelang hari raya Idul Kurban, yaitu hari raya haji, ada seorang muhsini, Masya Allah, datang ke pengurus masjid dan menanyakan, siapa yang harus saya berikan haji ini, dan langsung ditunjuklah kepada bapak ini. Subhanallah, inilah buah dari kesabarannya. Sabar dia dengan taatnya. Sulit sekali kita menjalankan ibadah 5 waktu berjamaah di masjid setiap hari sampai berpuluh-puluh hari. Dan yang terakhir adalah sabar yang harus kita yakini adalah ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan insya Allah berarti Allah benar-benar memperhatikan kita. Wallahu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunatullah wa